Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala man arsalahu rahmatan lil alamin wa bushra lil mu'minin, amma ba'd. Sahabatku dimanapun anda berada, apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk menjalin persatuan dan kesatuan umat. Langsung saja sahabatku, mari kita tonton video ini sampai selesai. Masih keterkaitan dengan masalah kota haji Indonesia yang wacananya ingin dipotong sampai 50%. Dan apakah penyebabnya? Kenapa pemerintah Saudi Arabia ada wacana perencanaan ingin memotong atau memangkas kota haji Indonesia sampai 50%? Apakah penyebabnya? Yuk tonton saja videonya, semoga bermanfaat. Anda menyaksikan Sedang Viral bersama saya, Gracia Bern. Teman-teman Liputan 6, selama ini Indonesia merupakan negara dengan jumlah jemaah haji terbanyak di dunia. Salah satunya ya, ini mencapai 221.000 orang. Nah, infonya mulai tahun 2026, jumlah kuota ini kemungkinan bisa berkurang hingga setengahnya atau ada pengurangan 50% dari jumlah total kuota. Menteri Haji Arab Saudi menyebut akan mengurangi kuota haji Indonesia hingga 50%. Lalu bagaimana kronologisnya? Apa yang melatar belakangi? Apakah ada update-update terbaru? Karena infonya juga ternyata ada negosiasi bahwa ada pembatalan. Jadi semuanya bisa kembali seperti semula. Nah, ini yang perlu kita diskusikan bersama dengan Muhammad Irfan Yusuf, Kepala Badan Penyelenggara Haji, sudah bergabung bersama kami langsung dari Madinah. Assalamualaikum Bapak, selamat sore waktu Indonesia. Saya langsung saja Pak Irfan. Selamat siang di sini. Siap Bapak, kira-kira ini gimana Pak? Apa sih yang melatar belakangi pemerintah Arab Saudi ini awalnya menerapkan kebijakan ini, ada pengurangan kuota? Jadi begini, ini kronologi saya. Sudah menjadi adat kebiasaan di sini, begitu hari ketiga atau keempat setelah Arafah, semua delegasi haji dari seluruh Indonesia diundang oleh Kementerian Haji untuk diberikan data-data persiapan, terutama time scheduling untuk haji tahun depan. Biasanya di situ juga disebutkan angka kuota yang akan diberikan untuk tahun depan juga. Tapi tahun ini kebiasaan itu tetap berjalan. Kita kemarin juga diundang oleh Kementerian Haji, tapi semua data diberikan, tapi untuk kuota kita belum, masih kosong. Disebutkan kuota akan ditetapkan tanggal, saya lupa tanggalnya, kira-kira sebulan ke depan. Itu yang terjadi. Kemudian hari Senin malam saya dihubungi oleh teman baik saya, Dr. Hasan, deputi di Kementerian Haji dan Umroh Saudi. Dia bilang, bisa nggak kita ketemu? Kapan? Ya, misalkan minggu ini. Saya tunggu jadwalnya. Ya, besok bisa nggak? Akhirnya kita ketemu besok. Walaupun nggak lengkap, beberapa pimpinan badan haji sudah kadung bergeser ke Madinah, termasuk wakil badan juga sudah kadung, tapi masih ada beberapa pimpinan yang akhirnya kita ketemulah kita di sana. Kita dengan beliau itu relatif cukup dekat dan cukup akrab, sehingga banyak hal yang kalau bahasa diplomatnya agak halus, karena kita cukup akrab, kita terbuka. Iya. Dalam keterbukaan itu menyampaikan beberapa catatan yang intinya kekecewaan beliau, kekecewaan pemerintah Saudi tentang pelaksanaan haji tahun ini untuk kafil Indonesia. Kekecewaan dimulai dari pemberangkatan. Data awal manifest dari Indonesia dan data awal yang diterima di sini beda. Sehingga efeknya apa? Efeknya yang sering kita lihat di tanah air, berita di tanah air, banyak suami istri yang terpisah. Karena manifestnya berbeda. Ada KPI yang berpisah, ada lansia terpisah dengan pendamping. Itu karena bedanya data. Itu pertama, catatan pertama. Catatan kedua juga masalah kesehatan, situasi kesehatan. Dia menyampaikan, kenapa
jamaah haji kita Indonesia tahun ini kok seperti ini. Istiqomah kesehatannya relatif sangat tidak sesuai dengan data yang disampaikan. Data yang diterima semuanya sehat. Tapi ketika perjalanan belum sampai ke Saudi, sudah ada 6 orang meninggal di tanah air di pesawat. Kenapa Indonesia sepertinya mengirim orang meninggal ke negeri kami? Itu pertanyaan. Kemudian ketiga juga hal lain seperti bagaimana pergeseran dari hotel ke Arafah yang terlambat sekali. Bagaimana tenda-tenda di Arafah yang ternyata overloaded, sehingga kita tahu pemerintah Saudi memberikan tambahan tenda cadangan untuk kita. Luar biasa mereka Saudi. Kita tahu Indonesia kekurangan tenda, dan mereka tahu sangat berbahaya kalau jamaah kita di luar tenda. Mereka berikan tenda tambahan dari pemerintah Saudi yang sebetulnya bukan kewajiban pemerintah Saudi, tapi mereka berikan. Demikian juga soal makanan dan lain sebagainya. Banyak hal yang menjadi catatan mereka. Inilah yang menjadi latar belakang, sehingga di teman-teman di Kementerian Haji Saudi ada wacana berkembang, adalah Indonesia dikurangi aja dari separuh, dikirim warga kok nggak mampu. Tapi di dalam tubuh Kementerian Haji sendiri juga ada perdebatan. Janganlah, kita kan tahu tahun ini Presiden Indonesia sudah membentuk badan haji yang khusus menangani ini, sehingga saya kira tentu manajemennya akan berbeda dengan yang sekarang terjadi. Dan itu juga kita sampaikan, kita yakinkan kepada Dr. Hasan bahwa insya Allah kita akan melakukan sesuatu yang berbeda. Kita akan selalu komunikasi dengan teman-teman di Saudi, bahkan kalau perlu seperti harapan dari pemerintah Saudi, ada semacam task force, gugus tugas bersama untuk selalu koordinasi, sehingga ada hal-hal yang mohon maaf. Iya, ada hal-hal yang kurang pas bisa segera dibenarkan pada saat awal terjadinya. Ada hal terjadi di luar. Itu yang jadi, dan insya Allah mereka sangat memahami, dan kemungkinan besar pengurangan itu tidak akan terjadi. Tapi kita selalu komunikasi terus. Berarti saat ini BPH masih dalam proses lobbying ya Pak ya, untuk menegosiasikan jumlah kuota. Tapi sejauh ini bagaimana proses negosiasinya? Apakah ada kemungkinan ya berhasil kembali ke kuota awal? Karena info yang tadi saya dengar juga Pak, ada akhirnya dibatalkan nih pembatasan kuota hajinya. Insya Allah kita akan kembali ke kuota semula yang 220.000, walaupun kita belum bicara kuota tambahan di luar 220.000 itu. Kita berpikiran bagaimana kita memaksimalkan angka 221.000 itu supaya kita bisa memberikan pelayanan terbaik untuk jamaah kita. Oke, baik Pak, menarik. Tapi apakah pemerintah Arab Saudi ya juga mengerti bagaimana kondisi Indonesia? Contohnya, mengapa tadi yang dikirimkan adalah orang-orang yang sudah tua atau mungkin sakit? Karena yang kita punya sistem di Indonesia ini adalah sistem antrian ya Pak. Jadi memang yang dapat kuota berangkat juga adalah para lansia begitu. Apakah pemerintah haji, maksud saya pemerintahan Arab Saudi mengetahui soal kondisi di Indonesia? Mereka sangat paham situasi kita, sangat paham. Walaupun antrian lama, mereka juga paham. Mengirim lansia pun sangat paham. Tapi permintaan mereka, tolonglah lansianya juga jangan sekedar lansia dikirim, kirimlah lansia yang secara fisik layak. Dari sekitar 1.000, hampir 2.000 lansia yang kita kirim, itu sebagian layak dan sebagian nggak layak. Saya menangis melihat mereka. Bagaimana mereka keluar dari pesawat langsung masuk rumah sakit. Tidak ada kegiatan haji yang mereka lakukan. Dan Arafah pun di Sabah diwukufkan. Beberapa kegiatan harus dibatalkan. Ada juga yang keluar dari pesawat tidak ke rumah sakit tapi langsung ke penginapan, pemondokan, tapi nggak keluar dari mondokan.
umroh wajib nggak bisa, kemudian safari pun disafarikan, semua dibatalkan. Ini kan juga kasihan buat mereka. Iya Pak. Ya saya juga setuju sih Pak. Jadi memang harus kita mungkin melihat juga bagaimana situasi para lansia ketika melakukan ibadah haji di sana, karena prosesnya ini ternyata kan bukan proses yang singkat begitu. Tapi kalau misalnya Pak ini ya kita berandai-andai kalau memang nanti kuota dikurangi begitu Pak, ada kemungkinan kesanakah? Lalu bagaimana nih selanjutnya proses antrian jemaah haji kita kan juga cukup panjang ya, 20 sampai 40 tahun gitu Pak menunggu. Insya Allah Mbak, insya Allah kita optimis kuota tidak akan dikurangi. Komunikasi kita kan bagus dengan Kementerian Saudi, sehingga kalau tuh ada apa-apa pasti mereka akan kontak kita. Itu insya Allah. Oke. Insya Allah Pak, semoga semuanya sesuai dengan rencana pemerintah Indonesia ya Pak ya, karena saya juga yakin ini salah satu hal yang ditunggu-tunggu masyarakat Indonesia juga, tidak ada batasan kuota haji begitu. Nah Pak, kita bergeser ke yang selanjutnya. Ini ada juga sejumlah jemaah haji yang berencana menggunakan visa haji furoda beberapa waktu lalu, kemudian gagal berangkat. Tanggapan dari BPH ini kenapa bisa begitu Pak? Ini catatan garis besarnya, furoda ini di luar kita Pak. Ya. Di luar badan haji, di luar pemerintah, sehingga kita tidak bisa memantau, kita tidak bisa ikut cawe-cawe kalau bahasa Indonesia. Ya. Jadi itu murni dari pemerintah Saudi ke beberapa traveler, dan tahun ini memang bukannya tidak ada, berkurang banyak dibandingkan tahun lalu. Saya tidak tahu pertimbangan apa dari pemerintah Saudi, dan saya tidak ingin menanyakan itu karena perusahaan kita sudah masuk banyak. Jadi secara umum Mbak, justru dengan pengetatan aturan di Saudi, bagi kami itu sangat menguntungkan. Kita tahu tahun ini jamaah haji keseluruhan di bawah 2 juta. Tahun kemarin lebih dari 2 juta, sehingga bagi kami yang jamaah haji yang dalam tanda petik legal itu relatif agak nyaman, agak longgar. Lowong ya Pak ya, karena lowong ya. Kita kemarin lihat di Jamaah Arab itu kok sepi gini kok enak sekali, nggak harus berjasa. Memang ada jamaah kita yang ngeyel, minta waktu yang berbeda dengan waktu yang kita tetapkan, tapi kalau kita ikuti aturan kita bahwa jamaah Indonesia disarankan ke Jamaah jam sekian itu sangat nyaman dan longgar. Itu saya apresiasi dengan pemerintah Saudi. Mereka ingin memberikan warning kira-kira. Tahun ini pelaksanaan haji Anda buruk loh. Jadi berkembang wacana di Kementerian Haji supaya kemudian tidak terulang lagi, kita potong saja. Namun ternyata di hasil diskusi di Kementerian Haji itu disampaikan kepada kita tadi siang, mereka masih punya kepercayaan kepada Indonesia, terutama kepada Presiden Prabowo, karena Presiden sudah membentuk manajemen baru pengelolaan haji, yaitu Badan Penyelenggara Haji. Nah, oleh sebab itulah kemudian wacana tersebut berhenti menjadi wacana, dan kami yakinkan itu tidak akan terjadi. Ketidaksinkronan big data jamaah. Nah, ini sebenarnya puncak kekacauan, tertukarnya jamaah, misalnya hotelnya tidak jelas, kemudian tertukar kamarnya yang tidak jelas dan sebagainya. Itu juga berangkat dari kekacauan pendataan pihak kita di Indonesia, dan ini harus diperbaiki ke depan. Kemudian yang keempat, ternyata Multisyarikah itu teman-teman sekalian adalah perusahaan yang menangani pelayanan terhadap jamaah kita. Tahun yang lalu itu hanya 1 syarikah ya bahasannya, kemudian tahun ini 8 syarikah, sehingga kemudian menyebabkan banyak kekacauan, ada persaingan yang kemudian tidak sehat, dan kemudian layanannya juga bermasalah masing-masing
syarikah, dan kemungkinan besar kami dari badan penyelenggara haji tahun depan akan memastikan tidak akan menggunakan multi syarikah, paling banyak itu 2 syarikah.